pertama, saya umumkan di sini kepada teman-teman media seluruh Indonesia bahwa kami akan bergerak lagi. Apa itu? Hari Rabu. Nih, hari Rabu saya dan tim akan mendatangi beberapa instansi terkait. Di mana, jam berapa nanti saya kabari kalian lewat Instagram saya. Untuk kami bersama dengan Fadel dan keluarganya untuk menyampaikan ke instansi terkait tentang ini. Yang kedua, saya dan Fadel juga akan mendatangi Polres atau Polda Metro Jakarta terkait dengan respon daripada surat kami. Poin yang kedua, kami akan berkirim surat kepada Kapolres, tembusan Pak Kapolda Metro, tembusan Pak Kapolres, agar kasus ini dilakukan gelar perkara khusus. Dihadiri oleh kami kuasa hukum, dihadiri oleh terlapor, dihadiri pelapor, dihadiri kuasa hukum pelapor, dihadiri wasidik, dihadiri Irwasda, dihadiri propam, dan penyidik. Ini di mana akan kami ajukan ke Polda Metro. Kenapa? Agar kasus ini benar-benar diatensi dan berjalan sesuai dengan norma hukum. Nah, apakah akan dilakukan di Polda Metro? Apakah kita lakukan di Polres? Nanti saya lihat. Tapi sampai hari ini, saya percaya bahwa Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat, Asareskrim, saudaraku, atau adik saya, AKBP Gogo Galesu, Ibu Kanit PPA, Panit dan penyidik, masih profesional. Tergantung, apakah ini di Polda, apakah itu di Polres. Untuk apa? Untuk kita membuka. Masing-masing mendatangkan ahli, kami mendatangkan ahli, Polres atau Polda mendatangkan ahli. Kita uji di sini. Nah, kalaupun diduga tentang bahwa Lora itu juga mempunyai hubungan hukum dengan pihak lain sebelum dengan Fadel, terutama di luar negeri, itu karena berbeda case yang dilaporkan oleh yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah terkait Undang-Undang Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Fadel, tidak dengan orang lain. Jadi fokus di situ. Kalaupun nanti Rasman bisa membuktikan bahwa ada orang lain, itu tidak akan memenuhi daripada hak ataupun permasalahan Nikita melaporkan seseorang, yaitu namanya Fadel, di Polres Jakarta Selatan terkait korban anaknya, yaitu Lora. Dan kalaupun Nikita Mirzani saat ini datang ke LPSK, itu kan bagian daripada satu proses yang memang dimungkinkan oleh aturan hukum dan sudah disiapkan oleh negara, lembaga yang namanya LPSK. Dan kalau memang merasa anaknya yaitu Lora menurut Nikita Mirzani terancam jiwanya, ya wajar-wajar saja minta perlindungan ke LPSK. Namun dengan adanya, kalau bisa ancaman-ancaman tersebut kelihatan mempengaruhi atau kelihatan ada potensial bahaya, polisi juga wajib sebenarnya untuk melindungi daripada saksi ataupun korban. Termasuk Nikita Mirzani dilindungi oleh polisi ataupun LPSK-nya. Dan kalaupun juga ada pertanyaan dari pihak wartawan, itu bagaimana ada akun media sosial ibunya daripada Fadel itu mengancam keluarga Lora dan Nikita Mirzani. Itu silakan nanti berproses, dan kalau memang ada ancaman tersebut itu akan berbeda dengan pasal yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Silakan Nikita Mirzaninya melaporkan ke pihak kepolisian kalau memang ancaman itu bisa dibuktikan berasal dari keluarganya Fadel. Dan kalaupun ada pernyataan Nikita Mirzani akan merubuhkan rumah Fadel karena diduga ada aliran uang yang masuk digunakan
ke rumah Fadel dalam hal pembangunannya, itu wajar karena Nikita kan merasa orang tua daripada Laura. Dan Laura, anaknya itu telah dieksploitasi oleh keluarganya si Fadel, kalau memang itu benar. Sehingga ya wajar saja kalau memang rumah itu bisa dirubuhkan oleh Nikita Mirzani. Nah, kita tinggal lihat aja perkembangannya. Apakah benar ada uang yang masuk ke keluarganya Fadel sehingga dipergunakan untuk membangun. Bagi saya, untuk Fadel dan pengacaranya fokus kepada permasalahan yang telah dilaporkan dan telah berproses secara maksimal di Polres Jakarta Selatan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak ancamannya minimal 5 tahun dan paling tertinggi maksimalnya yaitu 15 tahun. Jadi ada potensial resiko kalau ini terus berlanjut akan ada namanya upaya paksa ditahan. Harusnya Nikita itu fokus ke arah apakah ada hubungan intim dengan anak di bawah umur. Karena itu ancaman hukumannya tinggi. Ya. Ngerti nggak? Itu harusnya fokus ke sana. Lebih gampang pembuktiannya daripada tuduhan aborsi. Aborsi cuma 4 tahun. Di bawah umur 15 tahun. Dari awal saya udah bilang sama saya melalui medsos itu, fokus ke sana. Itu saya nggak tahu apakah gampang dibuktikan atau tidak. Saya kira nggak begitu susah kan. Itu fokus ke sana. Walaupun mau sama mau, karena sudah pernah datang ke Kopi Joni begitu. Ada cewek datang ke saya umur 14, pas jam 11 siang pas saya mau pulang dia nangis-nangis, ternyata dia udah diperkosa 17 kali sama kakak pembimbing pramuka. Waktu di pertama pura-pura dikasih tangannya begini sehingga seolah-olah mau sama mau. Setiap mau diperkosa, awas akan gua viralkan ini video. Dan kebetulan bapak si korban itu anak kapal, pulang sekali 6 bulan, ibunya juga kerja serabutan. Waktu itu polisi sempat nggak mau karena dibilang mau sama mau. Saya bilang masukin anak di bawah umur, kena 9 tahun. Makanya intinya visum kan tidak langsung menyebutkan siapa pelaku. Visum tidak menunjuk siapa pelaku. Makanya harus ada pembuktian, terutama hubungan intim itu loh. Ada nggak di bawah umur? Itu masuk udah kena. Itu kena 9 tahun loh ancamannya. 15 tahun. Kalau aborsi cuma 4 tahun. Itu harusnya difokus ke sana. Kalau itu kena udah dapat langsung. Ya kita nggak tahu hasil gelar perkara. Kita nggak tahu. Tapi kalau melihat arahnya sih kayaknya itu bakal naik ke penyidikan. Dan kedua, dalam memilih pengacara, pakailah pengacara yang tidak dihujat masyarakat. Karena itu akan memperberat kasusmu. Pakai pengacara yang tidak dihujat masyarakat. Ya. Pakai kayak gua walaupun jago dansa tapi dicintain ibu-ibu gitu loh. Kalau yang sebelah dicintain siapa? Apa? Kalau yang sebelah gimana? Dicintai oleh kamu. Suka kau lihat lehernya itu yang ya. Kalau feeling saya dalam waktu dekat akan naik ke penyidikan itu. Bakal ada tersangka dalam waktu dekat. Karena jangan lupa opini publik sangat mempengaruhi. Kalau terlalu banyak menghujat, polisi pun akan terpengaruh. Pengaruh dari luar itu besar. Ya, jadi pakailah pengacara yang tidak dihujat oleh orang. Itu saran saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.